Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Herianto. Hari ini saya ingin mempresentasikan kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Di sini ada 6 daftar isi yang saya buat, yaitu yang pertama ada pengertian ekonomi kreatif, yang kedua ada sektor atau bidang ekonomi kreatif, dan yang ketiga ada badan ekonomi kreatif, dan yang keempat hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional, dan yang kelima perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi, dan yang keenam ada kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, apa sih ekonomi kreatif itu? Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep daerah ekonomi baru yang memfokuskan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari faktor produksi yang utama, yaitu sumber daya manusia. Umumnya, konsep ini didukung dengan adanya industri kreatif yang menjadi pengejawatannya. Ekonomi kreatif adalah sistem kegiatan manusia yang berhubungan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang atau jasa yang bernilai bagi para konsumen pasaran. Ekonomi kreatif atau industri kreatif, knowledge based economy juga diartikan sebagai pendekatan tren, konsep, dan kegiatan ekonomi dengan sumber kreativitas, inovasi, bakat, ide, dan gagasan, juga menggunakan sumber daya manusia. Pengertian ekonomi kreatif menurut para ahli, yang pertama Hawkins dari tahun 2001. Ekonomi kreatif terdiri dari atas perikanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni, pertunjukan, penerbitan, penelitian, dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan video. Dan menurut para ahli yang kedua itu ada Institute for Development Economy and Finance dari tahun 2005. Ekonomi kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi keyakinan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang bisa dijual. Dan yang ketiga dari para ahli adalah Departemen Perdagangan Republik Indonesia dari tahun 2008. Pengertian industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menyebabkan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Di sini ada 6 karakteristik ekonomi kreatif. Yang pertama, konsep menciptakan bersifat relatif, dan yang kedua, siklus singkat, marginnya tinggi, keragamannya tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru. Dan yang ketiga ada pengembangan tak terbatas dalam segala bidang usaha. Dan yang keempat ada berbasis pada ide atau gagasan. Yang keenam ada tersusun dari penyediaan produk kreatif langsung pada customer dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang berkaitan secara tak langsung dengan customer. Dan yang terakhir ada mempunyai unsur utama berupa kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan melalui kesetaraan melalui penawaran kreasi intelektual. Dan yang kedua ada sektor atau bidang ekonomi kreatif. Di sini terdiri ada 11 sektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada kerajinan. Apa sih kerajinan? Kegiatan kreatif yang berhubungan dengan jasa periklanan seperti komunikasi satu arah menggunakan medium tertentu. Dan yang kedua ada arsitektur. Apa sih itu arsitektur? Kegiatan kreatif yang berhubungan dengan jasa desain bangunan. Dan yang ketiga ada pasar barang seni. Kegiatan yang kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang asli serta nilai estetika seni yang tinggi melalui lelangan. Dan keempat ada kerajinan. Kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berhubungan dengan kreasi. Dan yang keempat ada desain. Desain adalah kegiatan kreatif yang berhubungan dengan kreasi desain grafis. Dan fashion, kegiatan kreatif yang berhubungan dengan pakaian. Dan juga ada seperti layanan komputer. Layanan komputer adalah kegiatan kreatif yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa atau layanan komputer. Dan di sini juga musik, kegiatan kreatif yang berhubungan dengan komposisi dan penerbitan buku dengan komposisi dan disposisi dari rekaman suara atau lagu.
Di sini juga ada musik. Musik itu kegiatan yang kreatif yang berhubungan dengan komposisi dan distribusi dari rekaman suara atau lagu. Di sini juga ada penerbitan dengan kegiatan kreatif yang berhubungan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, dan konten digital. Di sini juga ada radio dan TV. Kegiatan kreatif yang berhubungan dengan usaha kreasi dan transmisi konten acara TV dan radio, termasuk kegiatan station relay siaran radio dan TV. Dan yang terakhir ada riset, kegiatan kreatif yang berhubungan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru. Dan yang ketiga ada Badan Ekonomi Kreatif. Apa sih itu Badan Ekonomi Kreatif? Badan Ekonomi Kreatif? Badan Ekonomi Kreatif Indonesia adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas mengelola bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Januari tahun 2015 dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Fokus kerja dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam sektor dari industri kreatif yang berkembang di Indonesia. Dan apa sih tugas sama fungsinya? Badan Ekonomi Kreatif Indonesia bertanggung jawab dalam mengelola bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia juga bertugas untuk membantu Presiden Indonesia dalam mengatur segala kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi kreatif. Selain itu, mengembangkan tugas Badan Ekonomi Kreatif juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengatur, perancang, pelaksana sekaligus pembina dalam segala kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif. Visi dan misinya. Yang pertama tuh visinya menjadi ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi di Indonesia. Dan misinya di sini bisa kita lihat ada 3, yaitu yang pertama mendorong penumbuhan usaha baru ekonomi kreatif, dan yang kedua meningkatkan nilai tambah produk kreatif dalam perekonomian nasional. Yang terakhir adalah menghasilkan produk unggulan ekonomi kreatif yang dikenal dan digemari di pasar global. Dan di sini yang keempat adalah hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Apa sih itu national branding? National branding adalah bidang yang sedang berkembang di mana para ahli terus melanjutkan upaya mereka untuk mendapatkan kerangka kerja teoritis terpadu. Banyak negara yang berkeinginan untuk meningkatkan posisi negara dalam kancah pergaulan bangsa-bangsa, karena citra dan reputasi suatu negara secara dramatis mempengaruhi vitalitas ekonominya. Mereka berusaha untuk menarik pariwisata dan modal investasi, meningkatkan ekspor, menarik tenaga kerja yang berbakat dan kreatif, dan meningkatkan pengaruh budaya dan politik mereka di dunia melalui national branding ini. Dan ini salah satu cara menciptakan nasional barang industri kreatif juga hadir untuk membantu dalam menciptakan kesejahteraan di beberapa daerah. Hal ini berarti ekonomi kreatif memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian satu negara, bahkan secara global. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menghasilkan beberapa sektor industri baru. Dan yang kelima itu ada perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Persaingan pada sektor pengembangan ekonomi kreatif pada era globalisasi yang semakin ketat menuntut para pelaku usaha di sektor industri kreatif harus mempunyai tingkat performa yang tinggi. Keunggulan dalam hal teknologi merupakan salah satu dari penggerak kompetisi tersebut. Meskipun tidak semua perubahan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi sebuah industri kreatif. Industri kreatif di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Berdasarkan data dari laporan Opus Ekonomi Kreatif 2020, subsektor ekraf berkontribusi sebesar 1,211 miliar kepada produk domestik bruto nasional. Angka tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2019 yang berkontribusi sebesar 1,105 triliun. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia semakin dapat bersaing dan berinovasi dengan negara lain. Di era globalisasi ini, kreativitas sangatlah dibutuhkan karena semakin ketatnya persaingan antara bisnis. Hal ini membuat berbagai pelaku usaha untuk berpikir secara kreatif dan memastikan bisnis mereka semakin terlihat oleh konsumennya. Dan di sini yang keenam ada kontribusi ekonomi industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ini adalah 4 kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, ekraf menyumbang ekspor sebesar
11,4 miliar US dollar pada tahun 2015, meningkatkannya 6,6% dari tahun sebelumnya. Dan yang kedua di sini ada industri kreatif di Indonesia didominasi oleh 3 subsektor, yaitu ada kuliner, fashion, dan kria. Dan yang ketiga di sini ada PDB ekonomi kreatif yang tercipta pada tahun 2015 adalah sebesar 850 triliun atau sebesar 7,38% dari total PDB nasional. Yang keempat ini yang terakhir ada merupakan sektor keempat terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja dengan besaran 15,9 juta TK atau sebesar 13,9% dari total TK nasional. Ini di sini bisa kita lihat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia atau bisa disebut produk domestik bruto. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan pilar utama dalam ekonomi bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh keberhasilan UMKM dalam memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap perekonomian nasional dan 85% pada sektor perpajakan. Di sini kita bisa lihat grafisnya, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto yang disebut biasanya PDB Indonesia. Pada tahun 2010 terdapat 525,96 triliun dan semakin menaik sampai akhirnya di tahun 2019 ini menjadi 1,105 triliun. Dan terakhir, strategi untuk memulihkan sektor ekonomi kreatif. Di sini ada 5, yaitu yang pertama peningkatan kualitas SDM, yang kedua revitalisasi destinasi pariwisata dan sektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga ada peningkatan resiliensi dan daya saing usaha, dan yang keempat ada inovasi produk dan jasa, dan yang terakhir ada pemulihan dan perluasan pasar. Di sini adalah dosen saya sendiri itu dosen D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan, itu Ibu Leni Yusiana SPTM. Kesimpulan dari poin tadi adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi, kita harus memanfaatkan momentum ekonomi kreatif dan digitalisasi. Salah satunya melalui pendekatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di kita dalam negeri kita. Sekian saya dari Ferdian Salverian dari kelas 02. Terima kasih.